Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Rahmanan MTHI selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan materi akidah akhlak, dan tak lupa seluruh rekan-rekan PAI kelas E yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 2 orang. Yang pertama Saudara Arif Fadli Gunawan, dan yang kedua ada saya sendiri Muhammad Yusuf Aminullah. Di sini kami akan membahas materi tentang sifat-sifat Allah, meliputi pengertian sifat wajib, sifat jaiz, sifat mustahil, serta macam-macam sifat wajib bagi Allah. Baiklah, langsung saja ke pembahasan yang pertama mengenai pengertian sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang sangat melekat pada diri Sang Pencipta. Memahami sifat tersebut membuat kita sebagai hamba terasa lebih dekat kepadanya. Jadi, Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna ini sejatinya memiliki sifat-sifat yang tidak terbatas. Sifat wajib bagi Allah ialah percaya dan yakin bahwa Allah bersifat dengan segala sifat-sifat kesempurnaan dan maha suci dari segala sifat-sifat kekurangan. Setiap orang yang beriman harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala wajib memiliki semua sifat-sifat kesempurnaan dan memang sangat layak bagi keagungannya. Secara jumlah sifat wajib bagi Allah ada 20 sifat. Namun dalam jumlah tersebut juga masih ada 4 pembagian. Di antaranya ialah sifat nafsiyah, kemudian ada sifat salbiyah, kemudian sifat ma'ani, dan sifat ma'nawiyah yang nanti akan kami bahas di akhir pembahasan materi. Kemudian selanjutnya pengertian sifat jaiz bagi Allah. Sederhananya kata jaiz memiliki arti boleh. Nah, sifat jaiz bagi Allah adalah sifat yang boleh pada zat Allah dan boleh juga tidak ada pada zat Allah. Pada sifat jaiz ini, Allah dapat memilih perkara yang baik maupun perkara yang buruk sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Syekh Thohir Al-Jazari dalam kitabnya Al-Jawahirul Kalamiyah fi Idahil Aqidah Al-Islamiyah, beliau menjelaskan makna dari sifat jaiz ini. Jadi beliau ini memiliki pandangan bahwa sifat jaiz bagi Allah merupakan melakukan hal-hal yang mungkin dan atau meninggalkannya. Seperti dijadikannya manusia itu kaya, manusia itu miskin, manusia itu sakit, dan manusia itu sehat, dan lain-lain sebagainya. Hanya ada satu sifat jaiz bagi Allah, yaitu fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu, yang artinya ialah Allah mungkin mengerjakan sesuatu atau meninggalkannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu tanpa adanya paksaan. Sebab Allah memiliki sifat kudrat yang artinya maha berkuasa, dan iradat yang artinya maha berkehendak. Maka boleh-boleh saja jika Allah Subhanahu wa taala untuk mengadakan ataupun meniadakan sesuatu sesuai dengan apa yang telah dikehendakinya. Salah satu sifat jaiz Allah juga sudah termaktub dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 26, yang artinya, katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang engkau kehendaki, kau cabut kekuasaan dari siapapun yang engkau kehendaki, kau muliakan siapapun yang engkau kehendaki, dan engkau hinakan siapapun yang engkau kehendaki. Di tangan engkaulah segala kebajikan. Sungguh engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian Hamidah Faikiyal Husna dalam kitab Fath al-Majid terkait materi akidah juga memberikan 2 contoh kebebasan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ialah kebebasan untuk mencipta atau tidak menciptakan sesuatu,
kemudian juga kebebasan untuk mengatur semua makhluk sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Kemudian pembahasan selanjutnya ialah mengenai pengertian sifat mustahil bagi Allah. Sifat mustahil ini merupakan kebalikan dari sifat-sifat wajib Allah yang jumlahnya pun juga ada 20. Sifat mustahil bagi Allah adalah sifat yang tidak akan pernah ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat mustahil ini dinafikan oleh sifat-sifat yang wajib bagi Allah dengan dalil akli maupun dalil naklinya. Kemudian pembahasan yang terakhir mengenai macam-macam sifat wajib bagi Allah. Nah, adapun dari 20 sifat wajib Allah seperti yang sempat disinggung di atas tadi, bahwa ada 4 macam-macam sifat wajib bagi Allah, yaitu yang pertama, contoh sifat wajib Allah yang tergolong sifat nafsiyah. Sudah dijelaskan tadi bahwa sifat nafsiyah adalah sifat yang kembali kepada zat Allah. Dari 20 sifat wajib Allah yang masuk ke dalam sifat nafsiyah hanya ada satu, yaitu yang pertama, wujud. Wujud sendiri memiliki arti ada. Hal ini juga diperkuat dengan dalil Al-Quran dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 54, yang artinya dalam ayat tersebut Allah menegaskan bahwa Allah lah Tuhan yang menciptakan langit serta bumi selama 6 hari, kemudian bersemayam di Arsy, dan Allah menutupkan malam kepada siang yang amat cepat mengikuti, dan Allah juga menciptakan matahari, bulan, serta bintang yang tunduk atas kehendaknya. Kemudian contoh sifat wajib Allah yang tergolong dalam sifat salbiyah ini ada 5 sifat. Yang pertama, qidam, yang artinya adalah dahulu ataupun tanpa ada permulaan. Dan sudah sepantasnya bahwa Allah mempunyai sifat ini. Sebab jika Allah tidak mempunyai sifat ini, maka artinya ada yang lebih awal daripada Allah. Maka secara akal pun, apakah mungkin Tuhan yang menciptakan hal-hal lain selainnya ada setelah apa yang telah diciptakannya? Jadi karena itulah Allah mustahil tidak memiliki sifat qidam. Dan lawan dari sifat ini adalah sifat hudud, yang artinya baru. Kemudian sifat yang kedua adalah baqa. Arti dari sifat ini adalah kekal, dan sifat ini tentunya pasti dimiliki oleh Allah sebagai sang pencipta. Sebab sangat mustahil bagi Allah yang menciptakan makhluk yang kemudian nantinya akan dimatikannya atau dihancurkannya di hari akhir malah tidak kekal. Dan lawan dari sifat ini adalah sifat fana, yang artinya rusak. Kemudian yang ketiga ialah muhalafatul lil hawadisi. Sifat wajib ini memiliki arti berbeda dengan sesuatu apapun atau sesuatu yang baru. Sebab Allah tidak bisa disamakan dengan apapun itu. Bahkan meskipun Allah mempunyai sifat ma'ni, yang sifat ma'ani Allah memiliki ini tidak sama seperti sifat ma'ani yang dimiliki oleh makhluk-makhluk. Jadi lawan dari sifat muhalafatul lil hawadisi ialah sifat mumsalah lil hawadisi, yang artinya sama dengan yang baru. Kemudian yang keempat ialah sifat qiyamuhu binafsihi, sifat yang berarti Allah berdiri sendiri. Maksudnya adalah tidak ada yang membantu Allah dalam melakukan semua pekerjaan yang Allah lakukan, mulai dari menciptakan makhluk, merawat, hingga mengatur segala apapun yang ada. Dan bukan hanya tidak ada yang membantu, tetapi Allah juga memang tidak membutuhkan siapa dan apapun untuk membantunya. Dan lawan dari sifat ini adalah sifat ihtiyaj, yang artinya butuh atau membutuhkan sesuatu selainnya. Kemudian yang kelima ialah sifat wahdaniyah, yang memiliki arti satu atau esa,
Jadi Allah hanya satu, Tuhan hanya satu, yaitu Allah, tidak ada duanya. Secara akal pun tentu sangat mustahil bahwa jika ada lebih dari satu Tuhan, karena tentu akan menjadi perbedaan atau perdebatan jika keduanya memiliki kehendak yang berbeda. Dan lawan dari sifat ini adalah sifat ta'adud, yang artinya berbilang atau juga ganda, lebih dari satu. Kemudian yang tergolong dari sifat ma'ani, yaitu macam dari sifat wajib Allah yang ketiga. Yang pertama adalah kudrat, yang artinya ialah yang berkuasa. Sebab Allah lah yang mengatur segala hal yang terjadi. Jadi segala hal yang lainnya tentu sudah ada dalam kuasanya. Dan lawan dari sifat ini adalah lemah. Kemudian sifat yang kedua yang masuk dalam kategori sifat ma'ani ialah sifat iradat. Arti dari sifat ini ialah yang berkehendak. Jadi dengan kehendaknya Allah lantas menjadikan dan menentukan setiap hal yang diciptakannya. Dan lawan dari sifat ini adalah karaha, yang artinya terpaksa. Mungkin cukup itu pembahasan dari saya. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu saudara Ari. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Arif Fadli Gunawan. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai macam-macam sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah yang selanjutnya ialah ilmu, yang artinya mengetahui. Ilmu artinya mengetahui, maka mustahil Allah itu bersifat jahil atau tidak mengetahui. Maka Allah SWT mengetahui akan segala yang ada pada bumi ini, mulai dari zaman azali dengan pengetahuan yang sempurna, bukan atas jalan zon atau perkiraan dan jalan syak atau keraguan. Karena jalan zon dan jalan syak itu keduanya mustahil atas Allah SWT. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Qaf ayat 16 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Quran surat Qaf ayat 16. Nah, dari ayat tersebut kita bisa simpulkan seharusnya para orang muslim hendaknya memiliki ketakutan berbuat maksiat dan melakukan perbuatan dosa, sebab segala sesuatu yang dikerjakan manusia tak luput dari pengawasannya. Sifat bagi Allah yang selanjutnya ialah hayat. Sifat ke-10 yang wajib bagi Allah adalah hayat atau hidup. Hayat artinya hidup, maka mustahil Allah itu mati. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 58 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wa sabbih bihamdihi wa kafaa bihi bizunubi ibadihi khabira. Yang artinya, dan bertawakallah kepada Allah yang hidup, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah dia maha mengetahui dosa-dosa hambanya. Quran surah Al-Furqan ayat 58. Dari ayat di atas, maka sudah selayaknya manusia untuk berpasrah atas dirinya kepada Allah, karena Allah bersifat kekal dan tidak akan binasa oleh apapun. Yang selanjutnya ialah sifat wajib bagi Allah sama dan basar. Sama artinya mendengar, maka mustahil Allah itu tuli. Allah SWT berfirman dalam surah Ibrahim ayat 39 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wahabli ala kibari Ismail wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a.
yang artinya segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku Ismail dan Ishak. Sungguh Tuhanku benar-benar maha mendengarkan doa. Quran Surah Ibrahim ayat 39. Yang selanjutnya ialah basor, yang artinya melihat. Basor yang memiliki arti maha melihat, maka mustahil Allah itu buta. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 18 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirum bima ta'malun. Yang artinya sungguh Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hujurat ayat 18. Dari sini kita dapat simpulkan bahwa Allah maha mendengar dan maha melihat. Maka manusia diharapkan untuk lebih mawas diri terhadap apa saja yang mereka lakukan. Karena segala apapun yang mereka perbuat, Allah sudah pasti akan mendengar dan melihatnya. Maka sepatutnya mereka lebih pandai menjaga dirinya, lisannya, dan perbuatannya agar kelak dapat dipertanggungjawabkan di akhirat atas semua yang telah mereka lakukan semasa di dunia. Sedangkan mereka juga harus berhati-hati atas tiap-tiap apa yang dilakukannya. Hendaknya untuk lebih menjauhkan diri dari perbuatan haram, karena Allah maha melihat lagi maha mengetahui. Yang selanjutnya ialah sifat wajib bagi Allah, qalam. Qalam berarti berfirman dan berbicara. Maka sifat mustahil Allah adalah bisu. Allah SWT berbicara dengan kehendaknya. Jadi dengan siapa, kapan, dan di mana hanya atas kehendaknya. Menurut Said Sabiq, beliau mengatakan bahwa apabila Allah berfirman, maka tidak seperti makhluk lainnya. Allah berfirman tidak dengan suara atau dengan huruf. Sebagai mukmin kita perlu mengimaninya dan jangan berpusing-pusing mau mencari hakikatnya. Karena tidak akan sampai nalar kita untuk memikirkan hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 164 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan naqsushum 'alaik wa kallamallahu Musa taklima. Yang artinya, dan kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Quran Surah An-Nisa ayat 164. Nah, dari sini, dari ayat di atas, maka sudah sepantasnya bagi setiap muslim untuk berkeyakinan benar dan melakukan zikir hanya kepada Allah dan dibersamai dengan membaca Quran, dikarenakan itu merupakan kalamullah. Sifat wajib bagi Allah selanjutnya ialah kaunuhu qadiran atau keadaan berkuasa. Qadiran artinya yang kuasa, maka mustahil Allah itu bukan yang kuasa. Wajib bagi Allah mempunyai sifat qadiran. Artinya Allah Maha Kuasa. Keadaan tersebut merupakan sifat yang menetap pada diri Allah dan terdapat pada zat serta selalu menetap pada kudrat. Yang dimaksud dengan Allah Maha Kuasa adalah sifat kudrat yang selalu menetap pada zat Allah dan tidak ada sifat yang lain yang melebihi ketetapan sifat tersebut. Dalil bahwa Allah SWT itu memiliki sifat wajib kaunuhu qadiran adalah sama dengan dalil sifat kudrat. Apabila Allah pasti memiliki sifat kaunuhu qadiran, maka mustahil dia bersifat ajizam atau lawan dari kaunuhu qadiran. Sifat qadiran pada Allah Subhanahu wa taala tertulis dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 20 yang berbunyi,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang artinya sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Selanjutnya sifat wajib bagi Allah yakni kaunuhu muridan atau keadaan berkehendak. Muridan artinya berkehendak. Maka mustahil Allah tidak berkehendak. Dan dalil bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu pasti memiliki sifat kaunuhu muridan ialah sama dengan dalil sifat iradah. Apabila Allah telah pasti memiliki sifat kaunuhu muridan, maka mustahil dia bersifat kaunuhu mukrohan atau keberadaannya dipaksa. Lawan sifat dari kaunuhu muridan tadi. Apabila Allah terpaksa, maka berarti Allah tidak mempunyai kehendak. Adapun dalil atau alasan atas tetapnya Allah Ta'ala memiliki sifat maha berkehendak adalah dalil dari sifat iradat. Pada surah Yasin ayat 82 yang berbunyi, Inna a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Yang artinya sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah sesuatu itu. Quran surah Yasin ayat 82. Yang selanjutnya ialah sifat wajib bagi Allah kaunuhu aliman atau keadaannya mengetahui. Aliman artinya yang mengetahui, maka mustahil Allah itu tidak mengetahui. Dalil bahwa Allah SWT itu memiliki sifat kaunuhu aliman atau keberadaannya maha mengetahui itu sama dengan dalil sifat al-ilmu. Apabila Allah sudah pasti memiliki sifat kaunuhu aliman, maka mustahil Allah memiliki sifat kaunuhu jahilan atau keberadaannya bodoh. Sifat aliman pada Allah Subhanahu wa ta'ala tertulis dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 176 yang artinya mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, yaitu jika seorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya 1/2 dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi seluruh harta saudara perempuan. Jika dia tidak mempunyai anak, tapi jika saudara perempuan itu 2 orang, maka bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka ahli waris itu terdiri dari saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini padamu agar kamu tidak sesat. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran surah An-Nisa ayat 176. Yang selanjutnya sifat wajib bagi Allah yakni kaunuhu hayyan atau keadaannya hidup. Hayyan artinya yang hidup, maka mustahil Allah itu mati. Sifat ke-17 dari sifat-sifat Allah Ta'ala adalah kaunuhu hayyan, yang keberadaannya hidup, dan dia adalah zat yang berdiri. Zat Allah dalam keadaan tidak maujud dan tidak pula ma'dum, dan dia adalah lain daripada hayat dan di dalamnya terdapat semua apa yang telah terdahulu. Dalil bahwa Allah SWT itu memiliki sifat kaunuhu hayyan atau keberadaannya hidup itu sama dengan dalil sifat al-hayat. Apabila Allah sudah pasti memiliki sifat kaunuhu hayyan, maka mustahil dia memiliki sifat kaunuhu mayyitan atau keberadaannya mati. Sifat hayyan pada Allah SWT tertulis dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 58 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut wa sabbih bihamdi wa kafa bihi bizunubi ibadihi khabira. Yang artinya, dan bertawakallah kepada Allah yang hidup, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah dia maha mengetahui dosa-dosa hamba-hambanya. Quran surah Al-Furqan ayat 58. Yang selanjutnya ialah sifat wajib bagi Allah kaunuhu sami'an, keadaannya mendengar. Sami'an artinya yang mendengar, maka mustahil Allah itu tuli.
Sifat ke-18 dari sifat-sifat Allah Ta'ala adalah kaunu sami'an, yang artinya keberadaan Allah mendengar. Dalil bahwa Allah SWT itu memiliki sifat kaunu sami'an itu sama dengan dalil sifat as-sami. Apabila Allah sudah pasti memiliki sifat kaunu sami'an, maka mustahil Allah memiliki sifat kaunu asam atau keberadaannya tuli. Sifat sami'an pada Allah Subhanahu wa taala tertulis dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha. Wallahu samii'un 'alim. Artinya, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada Togut dan beriman kepada Allah, maka sungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Yang selanjutnya sifat wajib bagi Allah yakni kaunuhu basiran atau keadaan melihat. Artinya kaunuhu basiran ini artinya yang maha melihat, maka mustahil Allah itu buta. Sifat ke-19 dari sifat-sifat Allah Ta'ala adalah kaunuhu basiran. Dalil bahwa Allah SWT itu memiliki sifat kaunuhu basiran itu sama dengan dalil sifat basar. Apabila Allah sudah pasti memiliki sifat kaunuhu basiran, maka mustahil dia memiliki sifat kaunuhu a'ma atau keberadaannya buta. Sifat basiran pada Allah SWT tertulis dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 18 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirum bima ta'malun. Yang artinya, sungguh Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran surah Al-Hujurat ayat 18. Yang selanjutnya sifat wajib bagi Allah yang terakhir yakni kaunuhu mutakalliman atau yang artinya keadaan berfirman. Kaunuhu mutakalliman artinya yang berbicara, maka mustahil Allah itu gagu. Sifat ini merupakan sifat ke-20 Allah, yakni kesempurnaan terhadap segala sesuatu yang wajib secara tafsil adalah keadaan Allah SWT itu berbicara, dan itu adalah sifat yang berdiri dengan zat Allah SWT. Sifat mutakalliman pada Allah SWT tertulis dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 164 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl wa rusulan lam naqsushum 'alaik wa kallama Allahu Musa taklima. Yang artinya, dan kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu, dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Quran Surat An-Nisa ayat 164. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami, yakni kelompok 3 mata kuliah pengembangan materi akidah akhlak. Semoga teman-teman dapat memahaminya secara menyeluruh. Apabila terdapat pertanyaan ataupun tambahan, bisa diajukan dalam forum diskusi di e-learning. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.